Saya dapat kabar ini di luar, banyak orang tua bertanya, mereka memasukkan anaknya ke pondok pesantren ini. Nah, cuman kata mereka, Habib, memang pesantrennya masih ada. Kita bilang, iya, emang kenapa? Kita dengar udah digusur, udah dibongkar. Katanya gubernur datang, udah diacak-acak sama gubernur. Kalau dalam perjuangan menjaga lingkungan lestari ini berhadapan dengan para penentang, dan di antara penentang itu misalnya ada pemilik pesantren Megamendung, yaitu Habib Rizik Syihab. Bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi? Saya dapat kabar ini di luar, banyak orang tua bertanya, mereka memasukkan anaknya ke pondok pesantren ini. Nah, cuman kata mereka, Habib, memang pesantrennya masih ada. Kita bilang, iya, emang kenapa? Kita dengar udah digusur, udah dibongkar. Katanya gubernur datang, udah diacak-acak sama gubernur. Nah, itu semua berita hoax. Itu semua berita bohong. Gubernur datang ke Eger, ya, ibu-ibu Megamendung Lemanendet tahu itu. Nah, gubernur datang kemari ngacak-ngacak pesantren, nutup pesantren, larang pesantren, bongkar pesantren. Itu berita dari buzzer, itu berita bohong, berita dusta. Jadi, nah ibu-ibu sekarang sendiri ada di sini. Ternyata pesantren ada gak? Gurunya ada gak? Santrinya ada gak? Pesantrennya, perpustakaannya, masjidnya, pengajiannya, kok bisa ada yang bilang udah dibongkar, bubar. Nah, ini yang begini-begini jangan sampai mempengaruhi masyarakat. Maka itu di sini saya sampaikan, alhamdulillah, Pondok Pesantren Markas Syariat dari sejak berdiri sampai hari ini tetap berjalan seperti biasa, berjalan normal, dan tidak ada pihak manapun yang mengganggu. Nah, jadi kalau dibilang, oh pemerintah mengganggu, enggak, pemerintah juga enggak pernah mengganggu pesantren. Ya, bahwa di pesantren ini ada persoalan, yaitu persoalan lahan antara markas dengan PTPN, itu memang persoalan Megamendung, bukan pesantren aja. Nah, masyarakat di sini kan tanahnya katanya punya PTPN, katanya tanahnya mau diambil, kemudian masyarakat juga bertahan, enggak, ini tanah masyarakat. Itu urusan memang sudah lama. Nah, jadi iya, kita akui diskusi tentang itu ada, pembicaraan tentang itu ada, tapi alhamdulillah selama ini diskusinya lancar, diskusinya kekeluargaan, kita sama-sama cari solusi. Nggak ada itu tentara turun, polisi turun, ngebongkar pesantren, Satpol PP turun, gubernur turun, kemudian bupati turun, pesantren mendigusur, nggak ada. Jadi di sini tidak terjadi hal sedemikian rupa. Kiprah dan perjuangan Kang Deddy Mulyadi, tentu masyarakat Jawa Barat, tidak hanya masyarakat Jawa Barat, masyarakat di luar Jawa Barat, termasuk saya salah satunya di antaranya yang bermukim di luar Jawa Barat, dan betul-betul heran. Tapi menurut saya, setelah saya amati apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, betul-betul ingin menjaga keseimbangan alam ini antara mikrokosmos yang disebut manusia dengan makrokosmos yang disebut kealaman, yang di situ ada pohon, ada hewan dengan berbagai isi kesemestaan ini, dan ada juga metakosmos, yaitu sosok agung yang tidak bisa disamakan dengan kealaman yang kita saksikan ini, tetapi keberadaan Allah adalah
betul-betul sebagai zat yang wujuduhu wujudul mutlak. Wujudnya adalah wujud yang mutlak, yang tidak bisa dibatasi oleh panca indera, oleh pendengaran, dan tidak bisa dibatasi oleh eh, mikrokosmos maupun makrokosmos, jagat cilik maupun jagat gede. Atau tidak bisa dibatasi dengan sistem kealaman ini yang telah diciptakan Allah dengan sempurna dan indah ini. Makanya manusia juga punya kewajiban untuk menjaga keindahan kesemestaan ini, kealaman ini, bil khusus yang terkait dengan lingkungan lestari. Nah, Kang Deddy ini punya keterpanggilan yang luar biasa untuk menjaga lingkungan lestari. Tidak peduli semua sistem kapitalisasi lingkungan yang akan merusak lingkungan hidup harus dibenahi, harus diperbaiki. Termasuk bangunan-bangunan yang memang ada potensi capital yang untungnya tidak seberapa, tapi merusak lingkungan yang berakibat fatal untuk kehidupan masyarakat di sekitarnya. Maka ini harus didahulukan menyelamatkan lingkungan ini. Jangan sampai kita ini menjadi generasi yang egois. Kita ingin era kita ini menikmati lingkungan lestari, tapi generasi kita tidak mendapatkan, tidak bisa merasakan lingkungan lestari. Nah, Kang Deddy ini dalam rangka menjaga lingkungan lestari. Sehingga hal-hal yang merusak lingkungan lestari, ya harus diperbaiki. Kalau seandainya itu harus ada perlawanan dari pihak yang ingin merusak lingkungan lestari, Kang Deddy gak segan-segan untuk melawan. Dan ini sosok pemimpin yang ingin menerapkan kesejahteraan secara menyeluruh, tidak hanya kesejahteraan yang dinikmati orang-orang tertentu. Inilah sosok pemimpin yang tidak peduli dengan pencitraan. Orang akan mencitrakan apa dengan sosok Kang Mulyadi, tidak peduli beliau. Yang penting semua masyarakat akan merasakan hasilnya, tidak hanya orang-orang tertentu. Dan betul-betul sosok pemimpin yang tidak terjerat oleh riak, oleh baik dia berbuat maupun tidak berbuat, betul-betul karena Allah. Bukan karena tidak berbuat takut dilihat orang, atau berbuat ingin dilihat orang. Bukan itu. Kang Deddy bukan itu. Kang Deddy betul-betul menjaga lingkungan lestari adalah panggilan nurani. Menjaga lingkungan lestari adalah ajaran luhur nenek moyang kita. Dan menjaga lingkungan lestari dengan baik, itu betul-betul juga menjadi ajaran teks kewahyuan kita, umat Islam, dan juga ajaran teks kenabian kita dari umat Islam. Dan itu juga universal. Menjaga keutamaan, menjaga lingkungan lestari itu etik universal. Ditemukan di semua agama. Termasuk dalam ajaran agama Islam. Termasuk dalam tradisi leluhur kita. Yang dari seluruh ajaran itu jika dikumpulkan, bahwa hidup ini itu ada yang disebut mikrokosmos, ada yang disebut makrokosmos, ada yang disebut metakosmos. Mikrokosmos ini manusia, jagat cilik. Ada yang disebut makrokosmos, kealaman atau kesemestaan, jagat gede. Ada yang disebut metakosmos, di luar kosmologi kesemestaan atau di luar kesemestaan, yaitu Allahul wahidul qahhar, Allah al-wahid al-ahad as-somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah Allah. Wujuduhu wujudul mutlak. Wujudu bila makan, mawjudun bila makan, wujuduhu wujudul mutlak. Kang Deddy udah betul-betul karena relasi, menjalankan relasi ini karena relasi, menjaga relasi suci dengan Allah dan menjaga relasi suci dengan kesemestaan, kealaman, bil khusus lingkungan lestari yang langsung bersentuhan dengan manusia, dan ini yang ingin diperjuangkan Kang Deddy Mulyadi. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dalam perjuangan menjaga lingkungan lestari ini berhadapan dengan para penentang, dan di antara penentang itu misalnya ada pemilik pesantren Megamendung, yaitu Habib Rizik Syihab,
Bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi? Menurut saya, ini masukan untuk Kang Deddy Mulyadi, kalau memang itu benar bahwa pesantren Megamendung itu ilegal, hasil gosok hak orang lain, atau hasil gosok atas melalui orang lain yang sebenarnya itu gosok dari hak tanah negara misalnya, ya tidak peduli. Makanya dipastikan dulu status pesantren Megamendung ini, kalau memang ini betul-betul ilegal, bukan hak Rizik Syihab, ya harus dibersihkan untuk keberlangsungan lingkungan lestari. Pertanyaan berikutnya adalah, tapi di situ kan ada makam yang diglorifikasi sebagai syuhada oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan. Ya, salahnya Rizik Syihab. Mengapa harus mengubur mayat di tanah yang belum jelas statusnya? Nah, yang dosa bukan mayatnya, tapi yang dosa mereka yang punya tugas melaksanakan fardu kifayah, yaitu mereka yang mengubur, mereka yang menyiapkan si mayat ini. Nah, mengapa harus dimakamkan di tanah yang ilegal? Ini persoalan bagi yang mengubur di tanah ilegal ini. Bahkan kalau memang pemiliknya ada yang memiliki yang lebih berhak atas tanah di Megamendung ini, dan yang berhak itu adalah bukan Rizik Syihab, dan yang lebih berhak itu menginginkan kuburannya untuk digali, harus digali. Bukan tanah sendiri. Tanah sendiri aja kalau dalam konteks kehidupan kita harus izin. Tanah sendiri aja harus izin. Karena memang pemakaman itu harus di tanah yang memang khusus, yang sudah disediakan atau yang sudah tersedia khusus untuk pemakaman. Di tanah sendiri harus saja izin minimal dari pihak pemerintah itu menyarankan untuk mendapatkan persetujuan dari kanan kiri pemilik tanah itu. Nah, itu ibarat tanah sendiri. Apalagi ini tanah bukan tanah sendiri, yang tanah ini misalnya betul-betul tanah ini adalah ilegal. Ya, pertama, menguburnya itu bukan kesalahan mayit, tapi dosanya tidak ditanggung mayit, tapi ditanggung oleh orang yang mengubur di tanah yang ilegal ini. Kalau yang memiliki hak atas tanah ini, misalnya yang memiliki hak ini bukan pesantren Megamendung, menginginkan itu untuk diambil, digali, ya digali, karena bukan miliknya, karena bukan tanahnya. Ini memang perjuangan itu pasti akan menghadapi tantangan. Ini perjuangan Kang Deddy Mulyadi, bukan perjuangan Rizik Syihab. Tetapi yang bisa dipastikan, kalau memang tanah ini bukan tanah Rizik Syihab yang digunakan di pesantren Rizik Syihab ini, di Megamendung ini, ya Kang Deddy nggak perlu khawatir. Berarti dalam konteks ini, yang berjuang Kang Deddy untuk menjaga relasi suci kosmologi, relasi suci kealaman antara manusia dengan alam, berjuang untuk menjaga lingkungan lestari, berhadapan dengan sosok Rizik Syihab. Kalau memang tanah ini tanah ilegal yang dikuasai oleh Rizik Syihab. Nah, dalam konteks ini pejuangnya Kang Deddy Mulyadi. Pejuangnya bukan Rizik Syihab. Kalau memang tanah ini adalah tanah ilegal. Nah, mengapa? Karena yang menggosok itu Rizik Syihab. Berarti yang melakukan kesalahan atas perilaku yang tidak sesuai dengan syariah itu Rizik Syihab. Kalau memang tanah ini tanah ilegal, sehingga kontradiktif. Pesantren syariah Megamendung tapi bertentangan dengan syariah yang notabene
dalam syariat itu melarang menggunakan tanah yang bukan miliknya. Artinya dalam syariat itu ada larangan keras menggunakan tanah yang ilegal. Artinya ilegal apa? Dia menggunakan tanah itu bukan atas al-ahaq wal mustahak, tapi atas dasar ghasab. Kalau memang betul-betul tanah ini adalah ilegal yang digunakan oleh Rizik Syihab, maka perlu dipastikan status tanah ini. Kalau memang status tanah ini bukan milik Rizik Syihab, berarti dia ilegal. Ghasab. Jadi bertentangan dengan nama pesantrennya yang disebut dengan pesantren Syariah Megamendung, tapi bertentangan dengan syariah. Tapi perlu kepastian. Makanya Kang Deddy, ini sebuah masukan, kalau memang sudah dipastikan tanah itu adalah bukan hak, bukan al-haq mustahaknya Rizik Syihab, bersihkan saja demi kelestarian lingkungan. Tapi dipastikan dulu. Meskipun secara publik sudah terpublikasi kalau itu bukan tanah Rizik Syihab, tapi itu adalah tanah sebuah PT, tetapi nanti setidaknya perlu dipastikan, dan aksi Kang Deddy Mulyadi nanti akan bisa menggambarkan status tanah itu yang sekarang ini sedang digunakan oleh Rizik Syihab untuk pesantren syariah. Sehingga masyarakat juga sekaligus akan mengetahui kepastiannya. Kalau kemarin informasinya seperti itu, tapi ternyata Rizik Syihab masih bertempat di situ, sehingga masyarakat pun masih bertanya-tanya. Tapi nanti kalau sudah dipastikan, dan pada posisi itulah tindakan nyata Bang Deddy, atau keberanian tindakan nyata Kang Deddy membersihkan pesantren Megamendung bukan sebuah ujian yang berat. Mengapa? Karena Bang Deddy Mulyadi melakukan tindakan itu berdasarkan kebenaran hukum dan peraturan pemerintah. Sekaligus ada misi besar, yaitu menjaga lingkungan lestari untuk membangun keseimbangan antara mikrokosmos dan makrokosmos, antara jagat cilik dan jagat gede. Kelihatannya sepele apa yang dilakukan oleh Kang Deddy untuk lingkungan lestari, tetapi ini adalah perintah penting agama Islam tentang arti pentingnya menjaga lingkungan lestari. Dan sekaligus di sini akan memberikan angin segar kepada masyarakat Jawa Barat untuk bisa menikmati lingkungan lestari. Sehingga kita berharap Kang Deddy jangan ditunda-tunda. Megamendung harus dipastikan itu al-ahaq wal mustahaknya Rizik Syihab, sehingga dia berhak menempati lahan itu, atau itu di luar al-ahaq wal mustahaknya Rizik Syihab, sehingga perlu dibersihkan Rizik Syihab dari Megamendung demi tegaknya hukum, demi perjuangan mengembalikan lahan itu pada al-ahaq wal mustahaknya. Dan itu perjuangan yang ketika didukung dengan tekad yang kuat dan prinsip kebenaran yang melekat, semuanya akan mudah dijalankan. Selamat Bang Deddy Mulyadi. Jangan takut untuk menegakkan kebenaran,